Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Melinda dengan NIM 111241018. Di sini saya akan menjelaskan tentang suatu mata kuliah saya, yaitu Perdagangan dan Keuangan Internasional, dengan tema yaitu adalah Globalisasi dan Global Governance, dengan judul Tata Kelola Keuangan Global, IMF, World Bank, dan Ketimpangan dalam Era Globalisasi. Pernah nggak sih kamu mikir kenapa waktu krisis ekonomi yang terjadi di satu negara, negara lain ini ikut kena imbasnya juga? Atau ada negara yang udah dapat bantuan luar negeri selama puluhan tahun, tetapi mereka tetap aja miskin? Nah, jawabannya ada di dalam video ini tentang tata kelola keuangan global. Nah, jadi pada tahun 1944, Perang Dunia Kedua ini hampir selesai. Negara-negara besar ini berdiskusi dan mereka bilang, kita nggak boleh biarkan ini terjadi lagi. Nah, maksudnya adalah bukan cuman perangnya ya, tetapi adalah krisis ekonomi yang terjadi pada 1930-an. Nah, pada waktu itu banyak negara ini saling pasang tarif tinggi, mata uang pada anjlok, dan ekonomi global nyaris kolaps total, yang disebut dengan depresi besar. Supaya hal itu nggak terjadi lagi, maka 44 negara ini kumpul di suatu kota di Amerika. Dan dari situlah lahir dua institusi. Yang pertama adalah IMF atau Dana Moneter Internasional, yang kedua adalah World Bank atau Bank Dunia. Nah, dua lembaga inilah yang jadi polisi dan dokter ekonomi dunia. Pertama adalah IMF. Fungsi IMF pada dasarnya adalah kalau ekonomi suatu negara ini lagi sekarat, mata uangnya hancur, utangnya menumpuk, investor kabur, maka IMF datang membawa dana darurat alias bailout. Nah, tapi ada syaratnya, dan syarat-syarat inilah yang bikin IMF ini sering jadi kontroversi. Namanya adalah Structural Adjustment Programs, atau kalau kita singkat ini jadi SAPS. Isinya itu kayak mereka tuh cabut subsidi, kurangi belanja pemerintah, buka pasar buat investor asing, privatisasi perusahaan negara. Indonesia pernah ngerasain ini pada tahun 1999 hingga 1998. IMF masuk dan menjadi salah satu syaratnya adalah mencabut subsidi BBM dan bahan pokok. Harga yang melonjak, kerusukan meledak, dan kita semua tahu bagaimana kejadiannya. Hal tersebut juga terjadi di Argentina, Yunani, dan banyak lagi negara. Masalahnya itu bukan cuma soal kebijakan, tapi juga soal siapa yang buat kebijakan tersebut. Di IMF, suara setiap negara itu ditentukan oleh seberapa besar modal yang mereka setorkan. Artinya negara-negara kaya, terutama Amerika Serikat, mempunyai suara yang paling besar. Bahkan Amerika ini juga mempunyai semacam hak veto atas keputusan-keputusan penting. Jadi bisa dibayangkan, negara ini lagi krisis, kayak butuh bantuan, tapi itu harus nurut sama satu syarat yang dibuat oleh negara lain yang hanya mempentingkan kepentingannya sendiri. Lembaga kedua adalah World Bank. Kalau IMF ini lebih kepada urusan darurat, kalau World Bank ini lebih kepada pembangunan jangka panjang. World Bank mengasih pinjaman buat negara-negara dengan yang membangun proyek-proyek besar seperti bikin jalan, bangun bendungan, renovasi sekolah, penyediaan air bersih. Nah, semua proyek-proyek itu tuh memang berdampak positif. Tetapi ada satu pola yang terus-menerus itu muncul, dan ini tuh namanya disebut dengan deep trap atau jebakan hutang. Jadi ada sebuah negara berkembang ini pinjam uang ke World Bank buat bangun infrastruktur, tapi pendapatan dari infrastruktur itu tuh nggak cukup buat nutupin cicilan. Jadi mereka pinjam lagi buat bayar utang sebelumnya, dan kayak gitu terus. Nah, banyak kontrak proyek besar ini justru jatuh ke perusahaan-perusahaan dari negara donor. Jadi uangnya itu kayak muter balik ke negara yang udah kaya. Struktur kekuasaan di World Bank ini juga sama seperti IMF, yang didominasi oleh negara-negara barat. Kayak Presiden World Bank ini dari awal tuh kayak sampai sekarang tuh selalu orang Amerika. Dan itu tuh udah kayak menjadi semacam aturan yang gak tertulis sejak lahirnya Bretton Woods. Dua lembaga ini, IMF dan World Bank, ini tidak dapat dipisahkan dari konteks globalisasi. Globalisasi bikin dunia makin terhubung. Barang, uang, dan informasi ini bergerak secara cepat. Ratusan juta orang di Asia Timur berhasil keluar dari kemiskinan karena integrasi ekonomi global.
Modal bisa pindah bebas kemana aja, tapi tidak dengan tenaga kerja. Perusahaan bisa relokasi pabrik ke tempat upah yang paling murah dalam waktu singkat. Negara-negara pun berlomba-lomba nurunin standar dan upah dan pajak demi menarik investor. Siapa yang kalah? Hampir seluruh pekerja dan negara-negara kecil. Ini berujung pada ketimpangan. Nah, 1% orang terkaya di dunia punya kekayaan lebih banyak dari gabungan 99% sisanya. Ini merupakan hasil dari sistem yang memang didesain dengan asimetri kekuasaan. Negara-negara berkembang dengan jumlah penduduk miliaran punya suara lebih kecil daripada satu negara kaya di meja perundingan IMF atau World Bank. Dan ini mendorong munculnya gerakan-gerakan baru seperti BRICS, Blok Barat, Rusia, China, India, dan Afrika Selatan mencoba bikin alternatif. China bangun aset infrastruktur investment bank sebagai saingan World Bank, dan banyak negara ini mulai ngomong soal mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Sistem lama yang mulai diguncang dan menarik untuk terus diikuti. Jadi kesimpulannya adalah IMF dan World Bank ini bukan penjahat, tetapi mereka ini lahir dari niat yang baik, dan dalam banyak kasus mereka ini memang berdampak positif. Tapi sistem mereka dibangun di atas ketidakseimbangan kekuasaan, di mana yang punya uang lebih banyak itu hampir mempunyai suara lebih besar dan kebijakan mereka ini akan melindungi orang-orang yang lebih beradab. Sekian video penjelasan dari saya, semoga dapat diambil pelajarannya dan semoga dipahami. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.